Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Kanza Sabia Bilkis. Saya berasal dari SMP Negeri 165 Jakarta. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Sang Pedang Juana. Cerita rakyat ini diadaptasi dari daerah Betawi dengan judul asli Murtado Macan Kemayoran. Berikut kisahnya. Juana merupakan seorang pahlawan yang sangat cantik jelita. Ia tinggal di daerah Kemayoran. Juana mempunyai sikap yang sangat santun. Selain itu dia juga pemberani. Nah, teman-teman, kita harus bisa mencontoh sikap Juana ya. Karena sikap Juana itu baik sekali. Sejak kecil, Juana dididik baik oleh sang ayah dengan ilmu agamanya dan pendidikan yang cukup. Selain itu, Juana juga diajari ilmu bela diri oleh sang ayah sejak ia kecil sampai ia menjadi seorang pahlawan yang hebat. Saat itu, di Kemayoran belum sepenuhnya aman karena masih dijajah oleh Belanda. Bahkan pemimpin Kemayoran pun dijadikan kaki tangan Belanda. Pemimpin Kemayoran itu disebut dengan Joko dan dibantu oleh temannya Sutrisno. Sebenarnya mereka orang pribumi, tetapi selalu saja membela Belanda. Juana yang melihat itu sangat geram, tetapi ia selalu menahan dirinya. Pada suatu hari, di Kemayoran sedang mengadakan acara derapan padi. Juana pun hadir di sana. Sutrisno ditunjuk sebagai pengawas jalan acara tersebut. Di tengah jalannya acara, Sutrisno menggoda Juana. "Hei Juana, kamu sangat cantik sekali. Sayangnya kau jalan sendirian. Lebih baik kau jalan denganku saja," kata Sutrisno. Juana pun menjawab, "Hei Sutrisno, berani sekali kau menggodaku." "Memangnya kenapa cantik? Aku bebas menggoda siapapun yang aku mau." Mendengar jawaban dari Sutrisno membuat Juana geram. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Akhirnya mereka pun berkelahi. "Rasakan itu! Berani kau menggodaku!" Ampun. Akhirnya Sutrisno melarikan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Joko. "Tidak bisa dibiarkan, kita harus membalas perbuatannya," kata Joko. Beberapa cara pun dirancang oleh Sutrisno dan Joko. Tetapi semua cara itu gagal. Akhirnya mereka menyerah dan memilih untuk bersahabat dengan Juana. Sudah. Aku menyerah. Jurus-jurusmu sangat hebat. Serangannya tak terduga dan semuanya kena. Lebih baik kita bersahabat saja, kata Joko. Juana pun menjawab, "Dengan senang hati, asalkan kalian tidak meresahkan warga Kemayoran lagi. Mengerti?" "Mengerti," kata Joko. Akhirnya mereka pun bersahabat. Pada suatu hari, Joko dan Juana sedang mengobrol di pinggir sambil melihat padi-padi yang ada di sana. "Juana, Belanda terus-terusan menuntutku," kata Joko. "Memangnya kenapa, Joko?" "Mereka berkata bahwa aku tak mampu menjaga keamanan Kemayoran lagi. Karena Wadi dan anggotanya terus-terusan beraksi, sehingga membuat warga semakin miskin dan tak mampu membayar pajak lagi kepada Belanda. Maukah kau membantuku?" Mendengar tawaran tersebut membuat Juana bimbang. Jika ia membantu Joko, artinya ia membantu Belanda. Tetapi jika ia tidak membantu Joko, ia tak enak kepadanya. Apa yang harus aku lakukan?" kata Juana dalam hatinya. "Baiklah,
Aku akan membantumu, tetapi tidak untuk kepentingan Belanda. Aku hanya ingin melindungi warga Kemayoran itu dari kekejian Wadi dan anggotanya. Mendengar jawaban dari Juana membuat Joko tersenyum senang sekali. Terima kasih, Juana. Aku tahu, pasti dari lubuk hatimu kau tak tega melihat warga Kemayoran semakin menderita, kata Joko. Akhirnya Juana pun meminta bantuan oleh Saoming dan Saripin. Mereka menyusun strategi. Apa kalian sudah mengerti? Kata Juana. Ya, mengerti. Akhirnya mereka ke sana, ke markas Wadi dan anggotanya. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menyerang Wadi dan anggotanya. Serang! Terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Hei, kau orang uingusan sepertimu berani-beraninya melawanku? Kata Wadi. Juana pun menjawab. Hei Wadi, kau jangan belaga. Buktikan kepadaku kehebatanmu di depanku, kata Juana. Akhirnya mereka berperang. Dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Juana dan anggotanya. Wadi pun menyerah. Wadi pun tewas di tangan Juana. Malang sekali nasibnya Wadi. Anggota Wadi pun memilih untuk menyerah. Ampuni kami, Tuan. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan bunuh kami, Tuan, kata anggota Wadi. Cepat, kalian segera beritahu kepadaku di mana kalian simpan hasil perampokan kalian. Maka akan aku ampuni kalian, kata Juana. Akhirnya anggota Wadi pun segera memberitahu Juana. Dan Juana pun membawa pulang hasil perampokan yang telah dirampok oleh Wadi dan anggotanya. Hei semuanya, aku menang. Kita berhasil membawa pulang rampokan ini. Warga pun cepat-cepat berkerumun. Terima kasih Juana, kau sangat hebat sekali. Akhirnya aku bisa menjual hasil panenku. Akhirnya Juana memenangkan pertarungan itu. Dan akhirnya warga Kemayoran pun semakin damai, aman, dan tentram. Mereka hidup berbahagia tanpa ada gangguan sedikit pun. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.